Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Tarwan Muhammad Said. Kebetulan saya merupakan founder dari Tamosa Group. Kita berdiri mulai dari 2000, secara resminya 2010. Sejak kapan Pak ini Pak membangun usaha di Bojonegoro, Tamosa dan usaha lain? Bisnis mulai 2007 akhir, 2007 pertengahan kita mulai dengan jualan es krim dulu di salah satu supermarket di Bojonegoro. Kemudian 3 bulan kemudian kita main lagi di gerobakan yang alun, jualan singkong goreng, ya kan. Kemudian tambah lagi bisnis gerobakan lagi, kita jualan teh. Jadi 2008 itu yang pertama jualan singkong goreng Bojonegoro saya. Kemudian jualan teh juga saya. Pertamanya itu alhamdulillah bermanfaat buat orang-orang sini, banyak followernya akhirnya. Ya kan. Kemudian 2010 mulai kita ngerintis restoran yang sekarang sudah pada tahu masyarakat Bojonegoro, itu Tamosa Resto. Jadi dari 2010 alhamdulillah berkembang sampai melahirkan beberapa unit usaha lain, ya. Apa itu Pak? Jadi kalau tadi yang pertama es krim namanya Jipan Risan es krim. Kemudian ada lagi yaitu Tamosa Resto sendiri. Kemudian ada nasi goreng raos. Kalau nasi goreng raos ada, kalau di Bojonegoro ada di KDS. Dan yang terakhir lahir adalah Hiciken. Ini kan berarti Hiciken sudah nggak di Bojonegoro aja nih Pak, tak dengan Pak. Hiciken merupakan kelahiran asli kelahiran Bojonegoro. Tanggal 15 Mei 2018. Baru Pak ya. Pertama buka di Jalan Pemuda, kemudian merambah ke luar kota. Kalau Hiciken di Bojonegoro ada di Jalan Kartini, Jalan Pemuda, Jalan Pangsut, di Dander, Padangan, ya kan. Jadi ada 5 di Bojonegoro itu. Pak, ini dengar-dengar ada yang unik terkait nama Tamosa ini Pak. Bisa dijelaskan ini Pak, nama Tamosa? Katanya ini se-Nusantara, se-Indonesia nggak ada yang ini. Nyamain nggak ada. Jadi Tamosa ini sebetulnya kosakata baru. Ya kosakata baru, karena Tamosa itu kependekan dari nama saya. TA-nya Tarwan, MO-nya Muhammad, SA-nya saya. Jadi rahasianya dibuka akhirnya nih. Ini rahasia tuh Tamosa itu ya. Kayak gitu. Ya, gitu. Itu dalam membangun usaha ini Pak, apakah Pak Tarwan pernah mengalami failure, jatuh, dan Pak Tarwan terus kemudian bangkit dari? Pasti semua usaha akan mengalami naik turun, Intinya tadi yang saya sampaikan, pada saat turun kita jangan sampai putus harapan. Karena apa? Tadi kita harus konsisten terhadap impian kita. Jangan pada saat enaknya kita ambil bisnis itu, pada saat sulit langsung give up, menyerah. Nah, itu jangan menyerah. Cari apapun cara untuk bertahan. Karena orang yang berhasil menurut guru-guru atau pebisnis senior, suatu perusahaan atau seseorang yang berhasil adalah orang yang bisa beradaptasi dengan situasi kondisi sekarang. Harus menyesuaikan. Yang kedua, menyesuaikan juga dengan pasar. Pasarnya seperti apa ya, kita ikuti kemauan pasar. Seperti itu. Karena harus bisa menyesuaikan. Orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan alam, itu orang yang akan berhasil dalam kehidupan apapun. Dan satu lagi, kita harus banyak berserah diri juga. Banyak berdoa. Ikhtiar, tetap berdoa. Usaha yang saya dapat sekarang ini adalah merupakan balas dendam masa lalu, ya. Jadi merupakan impian yang cukup lama. Pada masa lalu ini, waktu saya kecil, kita nggak bisa makan di restoran. Sulit banget kita bisa makan di restoran kalau diajak orang yang punya duit. Kita bisa makan ke restoran hanya bisa minum aja. Nah, di situ merupakan hal yang menjadi momentum buat saya. Memberikan niatan dalam diri saya, jangan hanya cuma bisa makan di restoran, tapi harus punya bisnis restoran atau bisnis kuliner. Habis itu dijalanin baru mikir akhirnya. Karena kalau dulu
nggak ada yang namanya kewirausahaan seperti sekarang. Dengan kemudahan teknologi, kita mau bisnis apa tinggal cari di Google, oh cara belajar di sini. Dulu nggak ada, kita benar-benar jalan dulu belajar sambil bekerja. Jadi learning by doing. Karena saya sendiri kan bukan orang akademis, saya bukan orang sekolahan sebetulnya. Belajar sambil melakukan gitu. Belajar sambil melakukan, learning by doing. Nah kalau sekarang untuk anak-anak muda sekarang itu sangat mudah. Mau bisnis apa aja, tinggal tanya, tinggal searching, googling, caranya seperti apa, udah ada pasti. Tinggal ada kemauan aja, mauannya yang dibesarkan. Motivasinya untuk anak-anak muda sekarang, lakukan apa yang mau dilakukan, jangan setengah-setengah. Buat goal, setting goal yang bener-bener besar. Jangan takut dulu, jangan mikirin dulu modalnya dari mana. Ya rata-rata begitu. Ya, jadi modal itu menurut saya itu modal kesekian. Yang modal utama adalah modal kemauan dulu. Mau usaha apa dulu yang jelas. Ya, jadi harus jelas dulu mau usaha dulu, mau apa dulu nih usahanya. Pokoknya harus usaha, tapi dijelasin lagi. Kalau saya dulu usahanya nggak jelas, dalam artian impiannya nggak kurang jelas. Impian pun harus ada triknya. Begitu. Jadi impiannya mau usaha apa? Misalkan usahanya mau usaha bisnis nasi goreng, contoh kayak di kuliner. Nasi gorengnya apa saja? Dijelasin lagi. Omsetnya mau sebulan mau berapa? Jangan ngomong dulu modal, minimal omsetnya dulu. Oh sebulan mau omset 100 juta, mau 200 juta, harus berani ngomongin goalnya, tujuannya, settingnya di angka berapa dulu. Supaya apa? Nanti akan ngikuti. Apapun yang akan kita sampaikan impian kita, pasti akan ada jalannya. Tapi harus jelas dulu impiannya harus apa. Jangan mikirin dulu modal. Bisnis itu dengan modal kepercayaan, bukan modal uang. Awalnya ya modal besar, yang akhirnya ada yang minjemi gitu kan. Itu kan bukan, saya nggak pegang uang, cuma ada yang minjemi ya, gitu kan. Dalam prosesnya begitu. Ada kepercayaan, ya. Ini modal, semua modal kepercayaan, dipercaya untuk dikasih pinjaman bukan dari perbankan, dari perorangan. Perorangan. Dari perorangan. Rata-rata kalau karena kita awal bisnis, mungkin teman-teman anak muda motor aja masih punya orang tua atau masih cicilan, mau gadein juga nggak laku. Nah caranya gimana? Buat setting dulu, cari investor juga bisa. Apalagi kalau insya Allah kalau ada teman-teman anak muda mau ngajak kerja sama atau ngajak saya untuk apa namanya belajar bareng, ayo saya juga masih belajar kok. Welcome, saya sangat welcome. Baik, terima kasih Pak Tarwan atas Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. atas ceritanya, atas kisahnya, yang kiranya nanti depan bisa memberi motivasi pada Amin. khususnya kami. Sama-sama. Karena kita juga sebagai seorang pribumi ya inginlah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Oke, terima kasih. Pak Tarwan, ya, terima kasih. Sama-sama.